Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Tanya Ustadz. Kali ini bersama saya Muhammad Nasirul Haq dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa Tribun. Wabil khusus pada momen kali ini, di bulan Ramadan ini, kita fokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Para Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemirsa, dan ini termasuk hal yang lazim, hal yang sering terjadi di mungkin kita alami sendiri atau di sekeliling kita. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya seseorang perempuan mengkonsumsi obat untuk menunda siklus haidnya, siklus menstruasinya, dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain dengan lebih banyak. Jadi diusahakan agar siklus menstruasinya ditunda sampai setelah Ramadan. Nah, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Jadi memang persoalan ini relatif baru. Artinya relatif baru ini belum dijumpai di kurun-kurun sebelumnya . Mungkin berabad-abad lalu temuan ini belum ada. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan kedokteran, maka ditemukanlah ramuan obat dan lain sebagainya yang bisa menunda siklus menstruasi atau siklus haid. Nah, maka menanggapi hal ini seorang ulama kontemporer bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar, beliau menjawab dalam karya beliau yang berjudul Fatawa Al-Mu'asirah, fatwa-fatwa di era kontemporer, di era modern. Yang pertama, beliau mengutip satu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang haid. Rasul nyatakan, innahu amrun qad katabahullah li banati Adam. Sesungguhnya haid atau bahasa kedokterannya mungkin menstruasi adalah sesuatu yang sudah digariskan Allah kepada perempuan-perempuan dari jenis manusia. Artinya yang penting kita pahami bersama bahwa adanya haid itu sudah merupakan ketentuan Allah yang Allah gariskan untuk perempuan. Nah, maka berlandaskan ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan bahwa yang terbaik bagi seorang perempuan adalah menerima ketentuan tersebut. Artinya apa? Kalau memang sudah secara alamiahnya dia setiap bulannya mengalami siklus haid, ya sudah, itu kita terima. Itu yang terbaik. Karena itulah yang digariskan Allah. Nah, tetapi apabila ia menghendaki untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa menunda siklus haid, maka diperbolehkan. Diperbolehkan dengan catatan berdasarkan konsultasi dengan dokter terkait. Apabila seseorang perempuan sudah berkonsultasi dengan dokter terkait obat untuk menunda haid misalkan, dan dokter menyatakan boleh, itu tidak menyebabkan efek samping pada kesehatan, tidak membahayakan tubuh, maka perempuan tersebut boleh mengkonsumsi obat tersebut. Tetapi jika memang obat itu bisa menimbulkan madarat, bisa menimbulkan efek negatif bagi tubuh terutama, maka itu menjadi terlarang, jadi haram. Karena dinyatakan Allah dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kalian hantarkan, sampaikan diri kalian pada sesuatu yang merugikan, yang merusak. Nah, dalam hadis Rasul nyatakan la darara wala dirar. Jangan seseorang membahayakan dirinya sendiri. Jadi itu bisa menjadi haram. Tetapi kalau itu tidak membahayakan dan dengan konsultasi dokter, itu diperbolehkan dan hukumnya makruh. Ini juga sesuai dengan fatwa
yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 12 Januari 1979. Ya, dinyatakan bahwa seorang perempuan yang mengkonsumsi obat ya untuk menunda siklus haid di bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Ya, tetapi apabila memang dirasa oleh perempuan itu, misalkan, wah kalau saya tidak minum obat ini, saya ada halangan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan, nanti khawatirnya ya saya tidak bisa mengganti di hari-hari lain. Nah, kalau memang demikian halnya, maka mengkonsumsi obat tersebut menjadi mubah, menjadi halal tanpa makruh ya. Artinya mubah, benar-benar diperbolehkan tanpa makruh. Nah, tetapi sebagaimana dinyatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi ya, yang penting juga kita ingat, yang penting kita garis bawahi bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya dengan ibadah-ibadah yang sudah digariskan secara umum ya. Puasa, sholat, dan lain sebagainya. Memang itu jenis ibadah, betul. Tetapi menerima ketentuan Allah ya, menerima garis Allah yang Allah takdirkan, termasuk dalam hal ini perempuan yang ditakdirkan punya siklus bulanan untuk menstruasi, maka itu pun termasuk ibadah pada Allah, yaitu menerima, ridho dengan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Jadi bukan berarti seorang yang Allah takdirkan haid kemudian dia kehilangan kesempatan untuk beribadah, tidak. Ada ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan di masa haid dengan berzikir ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Maka tidak perlu berkecil hati bagi perempuan-perempuan yang Allah takdirkan untuk mengalami haid di bulan Ramadan tetap bisa beribadah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan Tribuners tadi. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.